Halo semuanya, kenalin nama aku Adinda Primalis Hidayati, lahir di Bogor tanggal 18 Oktober 2002. Aku dari jurusan Bisnis Islam, FEB Universitas Indonesia. Moto hidup aku ini, everything is going to be alright. Maybe not today, but eventually. Jadi aku selalu yakin kalau aku pasti bisa dan semua akan indah pada waktunya. Nah, di sini aku pengen kalian juga mikir kalau kalian pasti bisa belajar ekonomi. Soalnya ekonomi gak sesusah yang dibayangin kok. Oke? Sekarang kita mulai belajar. Jadi kita akan belajar teori produksi. Nah, kenapa sih kita harus belajar teori produksi? Hal ini tuh untuk mengetahui gimana caranya milih kombinasi penggunaan input untuk menghasilkan output dengan produktivitas dan efisiensi tinggi. Kedua, untuk mengetahui gimana sih caranya menentukan tingkat output yang optimal untuk tingkat penggunaan input tertentu. Nah, terus di sini ada produksi satu variabel. Nah, apa sih Kak produksi satu variabel itu? Jadi di sini kita itu gunain satu input, yaitu tenaga kerja. Dia tuh ngaruh apa sih sama si output ini? Jadi kita pakai satu input aja, si labor aja gitu. Nah, di sini tuh ada tahap satu nih. Tahap satu itu apa Kak? Jadi tahap satu ini semuanya lihat deh, ini tuh semua masih naik. Total produknya masih naik, terus habis itu average produknya masih naik, terus habis itu marginal produknya juga masih naik, ya kan? Nah, jadi karena semuanya masih naik, kalau kalian di posisi produsen, pasti kalian pengen nambah terus kan labornya, karena ini tuh selalu naik gitu, masih naik. Jadi kalian masih terus menambah si tenaga kerjanya gitu. Nah, terus pada tahap kedua, di sini itu si marginal produknya udah turun. Oh iya, aku belum jelasin ya. Marginal produk itu apakah? Marginal produk itu setiap penambahan tenaga kerja, dia itu ngaruh gimana sih kasih outputnya, nambah berapa output gitu. Nah, terus untuk average produk itu dia total produk dibagi sama tenaga kerja. Jadi, setiap satu tenaga kerja itu rata-rata mereka tuh nambah berapa output sih gitu. Nah, terus kalau di tahap kedua ini karena si MP-nya ini dia udah menurun, jadi dia tuh berlaku hukum ini apa law of diminishing return gitu. Jadi setiap penambahan faktor produksi dia malah berkurang si outputnya gitu. Tapi di sini maksudnya berkurang gimana sih Kak? Jadi misalnya nih ada pertama itu ada satu karyawan. Nah, terus nambah lagi nih satu karyawan. Di karyawan pertama itu dia menghasilkan 5 output. Nah, ketika nambah karyawan lagi, dia menghasilkan 15 output. Berarti ini naik 10 kan? Ya kan? Terus habis itu dia nambah satu karyawan lagi. Pas nambah karyawan lagi, dia malah nambahnya cuma 20. Jadi di sini dia naik, tapi naiknya itu nggak sebesar 10, naiknya cuma 5. Nah, gini maksudnya law of diminishing return tuh. Oke. Nah, terus habis itu pada tahap 3 ini, si marginal produknya ini malah turun, lihat deh. Turun dan dia minus. Kalau tadi tuh yang sebelumnya dia turun, tapi dia masih positif gitu. Nah, kalau udah di tahap 3, MP-nya minus. Nih, lihat deh kurvanya, dia tuh di bagian negatif. Nah, kalau udah gini, perusahaan akan berhenti memproduksi, akan berhenti menambah karyawan baru gitu. Jadi karena nggak menguntungkan juga nambah karyawan, ya ngapain juga nggak sih nambah karyawan lagi, toh malah ngurangin total produksi. Nih, lihat. Jadi total produksinya juga turun gitu. Nggak menguntungkan kan, jadi buat apa juga gitu. Kenapa sih Kak kok nambah karyawan malah nurunin total produksi? Kenapa? Soalnya itu, coba deh kalian bayangin misalnya di sebuah kafe, tempatnya kecil misalnya, terus karyawannya malah overload gitu, malah banyak banget karyawannya, kan nggak efisien kan, jadinya malah kafenya penuh, terus udah gitu misalnya orang-orangnya jadi pada nggak kerja, pada nganggur gitu. Jadi harus sesuai, misalnya yang nyapu satu, yang masak satu gitu. Tapi kalau misalnya nggak efisien kan jadinya merugikan perusahaan kan gitu. Nah, lanjut di sini ada produksi dua variabel. Nah, di produksi dua variabel ini dia itu pakai dua input. Di sini tuh ada tenaga kerja sama modal gitu.
Nah, isokuan itu apa? Ini tuh kita lihat di sini ya, ini tuh ada iso dan kuan. Iso itu artinya sama. Dan kuan ini, quantity kan maksudnya, jadi kayak outputnya tuh berapa hasilnya gitu. Oke, jadi ini aja cara gampang ngafalinnya. Lihat dari kata-katanya. Iso sama, kuan quantity gitu. Nah, terus, wait. Oh my God. Oke, sorry ya guys, lama. Nah, terus di sini, lihat deh, ini tuh tenaga kerja sama modal yang akan menghasilkan quantity output yang sama gitu. Jadi mau kalian di titik C atau di titik B atau di titik A, ini akan menghasilkan kuantitas yang sama gitu. Nah, terus dia ini juga bentuknya cembung ke titik origin. Kenapa? Soalnya dia ini berlaku hukum berkurangnya output yang dihasilkan gitu secara terus-menerus. Jadi tuh kalau kita misalnya mau naikin kalau kita mau naikin output 10 kali lipat, kalau di isokuan itu nggak selalu proporsional. Nggak selalu proporsional, dia harus tenaga kerjanya 10, modalnya 10, nggak gitu. Jadi bisa aja kalau mau naikin 10 kali lipat, modalnya naikin 7 kali lipat, terus tenaga kerjanya 5 kali lipat gitu. Jadi dia tuh cembung bentuknya gitu. Nggak proporsional. Nah, terus kita lanjut ya. Di bawah ini ada isokos. Kurva isokos ini di mana kapital sama labor ini menghasilkan membutuhkan biaya yang sama gitu. Jadi mau kamu kayak berproduksi di sini atau di sini, dia tuh membutuhkan biaya yang sama gitu. Oke. Nah, terus di sini ada perubahan harga faktor produksi. Jadi kalau ada perubahan harga pada faktor produksi, itu kurvanya itu akan bergeser, tapi dia pada titik si capital ini gitu. Nah, terus habis itu kalau perubahan anggaran perusahaan, misalnya kamu sebagai produsen, modal kamu makin banyak, uang kamu makin banyak, berarti kan kamu akan memproduksi lebih banyak kan, dan di mana itu membutuhkan input yang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi dia akan bergeser ke kanan gitu. Nah, kalau modal kamu berkurang atau kayak uang kamu gitu berkurang, anggaran perusahaannya akan bergeser ke kiri gitu. Nah, terus habis itu, oh my God. Nah, habis itu tadi sampai mana? Nah, terus habis itu, kenapa kita belajar kurva isokuan sama kurva isokos? Itu supaya kita tahu keseimbangan produsen tuh di mana. Kita sebagai produsen mau efisien kan. Nah, caranya supaya seimbang itu, dia tuh ketika kurva isokuan bersinggungan sama kurva isokos di sini. Jadi kalian mau memproduksi kuantitas segini sesuai dengan anggaran perusahaan kalian, dan itu adalah di sini ketika titik isokuan kurva isokuan bertemu dengan isokos gitu. Nah, terus habis itu di sini ada return to scale. Oke, sorry ya, tadi aku ini baterainya habis tiba-tiba laptopnya. Kita lanjut ya. Jadi return to scale itu adalah ukuran besarnya tingkat perubahan output seiring dengan perubahan input secara proporsional. Nah, di sini kita lihat ada constant return to scale, increasing return to scale, dan decreasing return to scale. Nah, apa itu decrease constant return to scale? Nah, ini kita lihat aja di sini namanya konstan. Berarti dia konstan. Nambah 1, dia balikin 1. Nambah 2, dia balikin 2 gitu. Jadi, kalau konstan itu, dia setiap penambahan 1% input, dia akan menghasilkan 1% output juga. Nah, kalau increasing return to scale, ini kita lihat aja, dia bahasa Inggrisnya increasing. Kalau increasing berarti dia nambahkan. Jadi setiap penambahan 1% input, dia akan menghasilkan lebih dari 1% input gitu. Gampang kan? Nah, terus habis itu decreasing return to scale. Kalau decreasing ini kan dia artinya dia berkurang ya. Nah, jadi kalau decreasing itu dia penambahan satu input, dia akan feedback-nya itu dia akan di bawah 1% gitu. Jadi menghasilkan output di bawah 1%. Gitu deh guys. Oke, gimana? Gampang kan ekonomi? Nah, kalau kalian mau ada yang pengen ditanya ini, boleh banget tanya ke aku ya. Dadah.